Bau intervensi kekuasaan jelas sangat menyengat. Ditambah omongannya Pak Effendi Simbolon kemarin itu. Makin membikin apa yang dilakukan KPK. Itu sudah kategori politisasi. Bu Mega beberapa waktu lalu juga melempar sinyal. Kongres Partai Banteng mau diawut-awut. Nah ini Begawan mau pengen ini berpendapat ngomentari tentang kinerja KPK. Ya, mau nyorot ini KPK ini. Utamanya di soal pengusutan kasus kaburnya Harun Masiku. Nah yang terbaru ini KPK ini beneran mau tegakkan hukum, mau usut kasus, apa mau main sinetron? Ayolah, kalian itu lembaga yang diperhatikan rakyat, super body, bekerjalah dengan profesional, digaji gede loh. Cara pekerja profesional itu bila melakukan aktivitas, hasilnya ya sepadan. Kan kemarin sempat tuh geledah rumahnya Mas Hasto di Bekasi Timur. Nah itu banyak yang terkesan dibesar-besarkan, di gede-gede gitu. Datang dengan 10 mobil, kayak kampanye aja ini. Tentu bareng belasan staf itu dari KPK. Dan menggeledahnya itu lama, sampai 4 jam. Yang digeledah ya apa, mungkin sampai dapur-dapurnya dibukain semua. Lah pas bubaran itu selesai itu. Lah kok intu-intu aneh berupa barang sepele yang dikalkulasi ngompol itu tidak ada berurusan sama kasusnya itu. Itu hanya flash disk sama buku kecil. Kayak ngopo kerjane nggo 10 mobil untuk sak menit itu. Nah pasti waktu di rumah Mas Hasto, semua sudut rumah digeledahin semua itu. Sampai dicongkel-congkel mungkin itu. Tidak ada yang ketinggal, semua diratain itu penggeledahannya. Bisa jadi plafon-plafon juga dibukain, lantai rumah, kamar pembantu. So, dicek juga itu. Nah, siapa tahu ada tempat yang tersembunyi. Nah, terus pada keluar terlihat staf KPK itu menenteng tas koper biru. Gede-gede itu. Lumayan gede itu ukurannya. Barang tak perhatikan, tak amati gitu itu. Begitu menaikkan koper itu kok kayaknya wentring gitu. Gak berat sama sekali. Kan kelihatan tuh. Menaikkan koper yang berat, volumenya penuh dengan yang kosong. Tidak ada isinya itu. Nah pada konferensi pers KPK, itu menyebutkan mereka menyita sebuah flash disk bertuliskan nama Mas Kusnadi. Kemarin sudah saya sebut loh. Dan sebuah buku catatan kecil. kok mung kuwi tok itu sakjane itu KPK ini piye to cara kerjanya itu. Lah yang disita itu apa sak lemari ini diangkat atau buku catatannya Mas Hasto itu dibawa KPK semua ben ketok abot tuh. Masa cuma flash disk sama buku kecil tok. Lah namanya menyidik kasus itu mbok sing serius. Ini masyarakat jadi ketawa dengan cara kerja KPK ini. Diguyu ini sama masyarakat. Banyak ini rakyat nunggu. Ini bener ada keterlibatan Mas Hasto atau ada permintaan khusus dari pemegang kekuasaan. Nah, sebagai institusi penegak hukum yang dulu banyak dipercaya, sudah beberapa waktu mereka itu disorot masyarakat. Mereka dinilai tidak serius menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sekarang berjalan. Atau mereka bekerja atas dasar kepentingan politik. Wah repot kalau sudah ada intervensi, sudah tidak independen, sekelas KPK, remuk. Apa dikira kita sebagai wong cilik tetap gak peduli sama peristiwa-peristiwa atau kejadian politik? Ya sorry wae. Penggeledahan itu beneran nyari dokumen tambahan, bukti yang lain, atau sekedar menjaga supaya kasus ini tetap terjaga di ingatan publik. Ben terus diingat-ingat, ben terus dibaca publik, ben terus baser-basernya PDIP sama Mas Hasto terus menyerang. Apa gitu? Lah dan pas pemeriksaan Mas Hasto kemarin itu, kan beliau tidak nongol tuh. Jokowi pada nyalah-nyalah nih. Nuduh bila orang kedua di partai pemenang pemilu itu takut datang ke KPK. Lo urusannya apa? Tak kandani dul, Pak Ijo, para baser-basernya itu.
Para petinggi PDIP itu bekerja itu sesuai dengan SOP, aturan regulasi. Tidak akan sejengkal pun mereka berpaling dari sebuah kasus. Opo meneh mau sekelas kasus Harun Masiku. Yang dari aspek manapun itu lemah banget itu menjerat Mas Hasto. Andai nanti hakim akhirnya memvonis bersalah, itu murni berkaitan dengan kepentingan politik. Ini dugaan penggawan ini. Harun Masiku belum diketemukan sampai vonis beliau diketuk hakim. Iso goleki apa ora? Lah tanpa adanya pesanan secara nalar ini, itu enggak banget lah. Selama ini dibangun anggapan ngurus dan membantu Harun Masiku, Mas Hasto itu, dan membantu Harun Masiku, apalagi disebut melu noroki tahu, nomboi atau nyuli duit, minjemin lah untuk nyuap itu, urunan duit suap, kan itu cemen banget itu, ngasal banget, nggak nalar itu. Sangkaannya itu nggak masuk akal. Ini secara niat orang ketemu logika, dipikir pakai nalar orang ketemu. Nah, sekelas partai besar PDI Perjuangan pasang badan rugi material buat melawan hukum. Nah, itu meremehkan integritas Pak Hasto. Nah, mau milih desel-desel ke menteri dari PDIP bakal lebih menguntungkan golek proyek barang yang miliaran gitu. Ya, pasti dapat nek gelem kalau mau. Tapi integritas pria bergelar doktor ini tidak serendah itu. Bukankah Harun Masiku kader naturalisasi? Nomor urutnya juga di bawah. Nomor 5 atau 6. Pemilihnya hanya 5 ribuan. Mau taruh di mana itu harga diri Mas Hasto kalau sampai membackup yang namanya Harun Masiku itu. Ingat loh, cara bekerja KPK di bawah pimpinan yang baru. Jadi pertaruhan besar KPK ini. Jangan gegara nuruti syahwat kekuasaan, gelombang permintaan pembubaran KPK makin besar nanti. Iya, no. Masyarakat sudah muak cara-cara seperti ini. Nah, buat Pak Setio Budianto, ketua KPK yang baru ini, jangan coba-coba bermain politik lah. Nerima pesanan-pesanan, nama Bapak taruhannya loh. Ini saya tidak nuduh, ini mengingatkan. Atau ngeleke, kalau gitu jangan, itu loh maksudnya. Bukan menuduh. Ingat Pak Setio, Anda punya keluarga, anak cucu juga bakal terbawa-bawa kalau sampai itu betul-betul tidak ada kenyataannya. Dan itu hanya sebuah permintaan, pesanan dan sebagainya. Itu ikut disorot juga nanti. Menjalankan institusi sebesar KPK itu harus dijaga keprofesionalnya. Ketua KPK sebelumnya, ingat loh Pak Firly Bahuri, latar belakangnya sama persis dengan Pak Jenengan loh. Sama-sama dari kepolisian. Hanya gegara serakah, kini harga diri Pak Firly runtuh dan penilaiannya buruk melekat padanya. Dan ini sedikit banyak juga melekat pada panjenengan. Panjenengan harus bisa menetralisir image masyarakat terhadap ketua KPK yang sama-sama dari kepolisian. Nah, sekarang tak tanya ini. Itu kasus Pak Firly yang ditangani Polda Metro. Gak jelas-jelas loh ini. Masyarakat nunggu loh. Padahal dia diperkarakan atas nama jabatan ketua KPK. Apa Pak Setio gak pengen itu membersihin nama institusi? Kan aneh itu. Kasih advice lah tuh Polda. Biar segera rampung. Ini ya piye. Penyidiknya pangkat paling dhuwur ya AKBP ya. Kon memeriksa bintang 2 ya. Sekelas Irjen apa ya berani. Nah makanya itu harus disupervisi Pak, biar nggak gantung. Dulu Pak Firly yang gantung loh. Tapi kasusnya molor pengusutannya itu molor. Bikin kepercayaan rakyat makin menurun kepada KPK. Dan sebagian masyarakat kita ini lagi tidak respect ke Korps Batu Coklat. Ke Korps kepolisian. Ya, nyuwun sewu. Ini faktanya begitu. Maka aparat kepolisian harus segera mengembalikan marwahnya, harga dirinya, agar kepercayaan masyarakat menjadi meningkat. Ya mereka kebetulan lagi disorot lah. Beberapa oknum kepolisian malah tersangkut kasus di mana-mana. Nah, sebagai seorang perwira tinggi ditambah dosa masa lalu Pak Firly di KPK, idealnya jadi cermin besar loh untuk membenahi institusi KPK loh. Ini tugas panjenengan sebagai ketua KPK yang baru. Yang kita tahu tunggaan apalagi laporan publik ke KPK itu masih banyak. Mengapa seolah-olah perkara Harun Masiku menjadi urusan paling penting?
dibanding dengan kasus-kasus lain. Tolong buka itu jendela kalian. Lihatlah di luaran sana itu. Apa pandangan masyarakat mengenai kasus ini. Coba dong, kasus-kasus lain diurus dengan benar pula. Perkembangannya juga disampaikan secara jelas. Masyarakat biar tahu. Pak Setio nggak perlu khawatir lah. Pak Hasto tidak akan datang dalam jadwal pemeriksaan. Meski dia ya paham. Kemungkinan dirinya ditahan sangat besar. Karena kepentingan. Bukan perkara ada bukti atau fakta yang ditemukan, bukan itu pasti. Dengan berani nahan Sekjen PDIP, BTI Perjuangan, memang diinginkan sama si pengorder kasus ini. Ini menurut penilaian Om Begawan loh. Menurut opini Om Begawan loh. Bolehlah saya berpendapat. Supaya tensi politik kita itu menghangat. Nah sasarannya PDIP teledor. Ya memang targetnya PDIP mau diobok-obok, mau dirusak. Akhirnya bikin kesalahan, kejeglong merespon penahanan Pak Hasto. Memang disengaja, ini perkara citra saja lah, pertarungan kepentingan elit. Dan kasus Harun Masiku sekedar buat alat saja. Mung dinggo batu loncatan aja, lihat saja itu dalam aspek apapun. Tidak levelnya lah perkara ini ditangani KPK harusnya. Bila diurus sama kejaksaan atau kepolisian, malah Bengawan acungi jempol ini. Nah kenapa dulu nggak dimintakan ke aparat penegak hukum lain? Mergone ya wedi bocor. Hanya di KPK, semua informasi mengalirnya bisa satu pintu. Nah selain itu tidak banyak pula itu rembukan-rembukan agar vonis kasusnya diketahui duluan. Sebelum hakim ketok palu. Itu saja. Diserahkan ke kepolisian atau kejaksaan dalam prediksi ngompol. Wah, sing nimbrung kok kayak gebrutuk. Takutnya akan ada distorsi itu, sesuatu yang semestinya tidak terjadi. Malah kejadian yang namanya analisa bisa saja salah ini. Namun semua yang Om Begawan sampaikan duduk karangan, datanya komplit, apalagi berniat ngebela politisi enggak. Lalu masih banyak kok perkara dengan kerugian negara lebih besar. Mengapa KPK kok terus nguncit-tuncit ngejar perkara Mas Hasto? Yang sumber duitnya itu duit pribadi, yang dituduhkan itu. Nah silakan perkara diusut tuntas, cari sampai ketemu tuh Harun Masiku. Masa iya nyari seorang Harun Masiku KPK nggak bisa? Yang kabarnya masih di Indonesia. Lah apa sengaja emang tidak diketemukan, biar nyeret-nyeretnya Pak Hasto tidak ketahuan bagaimana kebenarannya. Bung Ara juga sudah sediakan hadiah loh, 8 miliar. Anda bisa menemukan Harun Masiku. Dia bukan siapa-siapa kok. Loh kok kesannya angel menemukan. Harun Masiku itu kan bukan seorang mafioso atau seorang preman kelas itu. Enggak. Nah ini pasti ada sesuatu. Atau pihak yang menyembunyikan. Indonesia itu milik rakyat. Bukan milik sekelompok orang. Tidak dua pemerintah saja. Kami berhak menilai. Mencermati. Hingga mengkritik segala sesuatu yang menurut kami tidak pas. Yang salah satunya tentang penggeledahan kemarin. KPK bekerjalah sesuai aturan. Landasi semua pekerjaan sesuai regulasi yang ada. Ini bukan berarti Begawan bilani Mas Hasto, enggak. Lah nek memang salah, silakan diproses. Mbok kira aku basernya PDI Perjuangan mau piye? Enggak. Orang. Aku itu basernya kebenaran, basernya konstitusi, melawan arogansi penguasa. Apa terus tindakan-tindakan salah mau didiamkan saja? Jangan. Ngompol sendiri sudah ngangkat beberapa judul soal perkara ditersangkakannya Mas Hasto. Bau intervensi kekuasaan jelas sangat menyengat. Ditambah omongannya Pak Effendi Simbolon kemarin itu. Makin membikin apa yang dilakukan KPK. Itu sudah kategori politisasi. Sudahlah, nggak perlu berdalih nutup-nutupi. Atau bahasa kerennya berapologi, nggak usah. Lah apa tumun belasan pegawai KPK diangkut 10 mobil, geledah 4 jam, dapatnya cuma 1 flash disk sama buku cuwili. Ingat loh, sebelumnya buku catatan Sekjen PDIP sudah disita, sama HP-nya juga. Dan setidaknya dari penyitaan pertama memang ada sesuatu, ada petunjuk gitu. Kan nggak ada, belas. Bar nyita pertama kali, terus isunya mereda, lerem. Begitu keluarga Jokowi dipecat, tak berselang lama Pak Hasto statusnya naik. Dari saksi jadi tersangka. Tidak cukup itu saja. Pak Yasona Laoli ya dibawa-bawa diseret-seret.
Nah, perbuatan KPK yang beginian ini menimbulkan antipati publik. Publik jadi tidak respect, malah patah hati ini, kecewa nih. Apalagi kelas kasusnya itu bukan level KPK. Duit suapnya mau 600 juta. Itu pun duit Harun Masiku sendiri. Tidak merugikan negara. Tiba-tiba ketua KPK yang baru berani bilang sebagian duitnya itu milik Mas Hasto. Saran nih bagi PDI Perjuangan ini. Tuduhan itu merupakan tuduhan serius dan wajib diperkarakan itu. Bisa tuntut balik. Nah, secara pribadi aku nggak meyakini ini sebagian duit miliknya Mas Hasto. Nggak ada logikanya. Kan di episode tentang ini sudah tak belejetin, sudah tak kupas habis tuh. Mengapa tidak masuk akal? Bila Sekjen PDIP rela numpuk duit suap itu, numpuk atau memberi urunan, salah. Lalu hasil sitaan terbaru juga tidak akan menjadi bukti tambahan. Ojo neh bukti. Wong terkait kasusnya saja belas reneng. Kepentingan mantan penguasa ke Pak Hasto itu gede banget. Dia paham. Tanpa mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan akan menimbulkan gangguan politik kepentingan Wapres. Dan itu terlihat betul. Dari tiba-tiba Pak Effendi Simbolon meminta Bu Mega mundur. Kurang ajar itu. Lah mau bagaimanapun rakyat dasar lali. Belum lama sesama kader pecatan kan ketemu. Di Solo itu. Dan si mantan presiden membantah adanya pesanan agar bersuara meminta Bu Mega mundur. Alah, apa Pak Jokowi lupa pernah membantah meminta perpanjangan masa jabatan untuk dikonfirmasi ke Bu Mega dan Mbak Puan. Ini semacam kode loh. Rambu-rambu perang dengan Ketua Umum PDIP sudah dibunyikan. Bu Mega beberapa waktu lalu juga melempar sinyal. Kongres Partai Banteng mau diawut-awut. Apa peristiwa-peristiwa tadi tidak saling berhubungan? Tidak berkaitan sama sekali. Belas reneng sanggut paute. Ya enggak mungkin. Jadi buat kader dan simpatisan PDI Perjuangan, andai kalian belum mendengar kapan kongres bakal dilaksanakan, termasuk tempatnya, ya ada kaitannya sama ini semua. Tetap jaga soliditas, jangan mudah terpengaruh, dan selalu waspada. Merdeka! Salam kawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah!